Ya, puji nama Tuhan, kita mulai ibadah kita online pada saat hari ini. Kita percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Ada amin. Sepanjang minggu yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan, banyak hal yang sudah kita lakukan. Biarlah apa yang sudah kita lakukan, biarlah semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Pada hari ini mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya setiap pujian, penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan, itu merupakan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan juga menyenangkan hati Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang seminggu yang sudah kami lewati bersama dengan Tuhan. Banyak hal yang sudah kami lewati bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami, melindungi kami. Hingga hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga selesainya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sama-sama angkat pujian, bahwa setiap pujian dan syukur kita adalah pujian yang sangat menyukakan hati Tuhan. Haleluya. 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 Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan, ya Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi katakan, pujian dan syukurku hanya padamu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, sadar bila
kasih Tuhan. Kita berikan pujian bagi Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita mau lebih lagi menyembah Yesus Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sadar hidup kami adalah penyembahan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih, kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Kami begitu berarti di mata-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami. Oh, haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menguduskan setiap bidang, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Lebih lagi katakan haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menguduskan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Oh, beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang lebih meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk bersuka cita bagi Tuhan. Kita percaya waktu kita memasuki gerbangnya Tuhan, maka ucapan syukur yang terus naik dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita bersyukur. Ada amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang lebih meriah bagi Tuhan kita, Raja kita. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini
Tuhan. Sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakan. Mari sama-sama bersuka bagi Tuhan. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakan. Lebih lagi kita katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakan. Mari lebih bersuka bagi Tuhan. Haleluya. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakan. Sekali lagi, Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita percaya kita adalah orang-orang yang selalu melakukan firman Tuhan. Dan kini tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Kita percaya waktu Tuhan berfirman, semuanya Tuhan sudah berikan bagi kita kemenangan yang luar biasa. Ini setiap kami Tuhan, kami yakin di saat Engkau berfirman, kuasa-Mu nyata. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Oh, ku aman karena Kau menjaga. Amin, amin. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
saatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bersyukur kami buat anugerah-Mu yang besar. Kami boleh dipertemukan kembali melalui pelayanan ibadah online. Sungguh satu sukacita. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Kalau kami sudah memuji dan menyembah-Mu, saatnya bersama kami akan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Urapi kami semua, kami buka hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari berbicara bagi kami semua. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi sahabat LOB, pemirsa dimanapun kita berada. Sungguh anugerah yang besar kembali kita boleh berjumpa pagi hari ini melalui pelayanan ibadah online. Haleluya. Kita kembali dipertemukan, sudah sekian lama kita berpisah. Ini merupakan satu anugerah yang besar. Nah, mari bersama-sama pagi hari ini kita langsung buka ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Perikopnya Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ayat yang kedua. Matius pasal yang ke-11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ayat yang ke-6, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Nah, tema firman Tuhan pagi hari ini, tantangan terberat bagi iman saudara dan saya, atau tantangan terberat bagi kita hari-hari ini adalah yang pertama. Di situ dikatakan ayat yang kedua, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus atau pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Nah, sungguh ini merupakan satu dilema. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan untuk mendahului Yesus. Nah, ayat ke-6 berkata begini, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Musuh terberat iman kita hari-hari ini adalah adanya keraguan terhadap janji Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Yohanes Pembaptis dipakai dengan luar biasa di dalam pelayanan, mendahului Yesus. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi ketika Yohanes Pembaptis ada dalam penjara? Sungguh dia suruh murid-muridnya untuk pergi bertanya kepada Kristus, "Engkaukah yang akan datang itu atau kami harus menantikan orang lain?" Padahal saudara, waktu Yohanes membaptis, sementara membaptis, kemudian dia mengarahkan pandangannya melihat kepada anak Allah atau melihat kepada Yesus. Kemudian dia berkata, "Saudara, sungguh dia adalah anak Allah. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Tetapi apa kata Yesus? "Lakukanlah, biarlah engkau membaptis aku, supaya tergenapi apa yang difirmankan Tuhan." Dan kita tahu bersama pada waktu Yesus sudah dibaptis, ada
ada suara dari langit berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya rasa ini dipertegas oleh Allah untuk meyakinkan Yohanes bahwa sungguh Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Tetapi setelah Yohanes Pembaptis masuk ke penjara, dia ragu tentang Yesus. Dia ragu tentang Kristus. Musuh terberat iman kita adalah ketika kita mulai ragu terhadap janji Tuhan. Makanya ayat 6 berkata, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa. Hati-hati dengan kekecewaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan kekecewaan. Karena ini bibit yang akan membunuh iman saudara dan saya. Jadi kalau sudah mulai ada benih-benih kekecewaan, cepat datang kepada Yesus. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 berkata begini, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hati-hati dengan yang namanya kekecewaan. Hati-hati dengan yang namanya kita mulai ragu terhadap janji Tuhan. Padahal kita tahu bersama, Yohanes Pembaptis sungguh dia dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, satu kali membaptis 3.000 orang. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara, sungguh satu anugerah yang besar bagi Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika dia masuk penjara, dia mulai ragu dengan janji Tuhan. Adakah hari-hari ini kita ragu dengan janji Tuhan? Kurang lebih di Alkitab kita ada 33.000 janji Tuhan yang seharusnya membuat saudara dan saya harus tetap kuat hari-hari ini. Apapun yang terjadi, Abraham tidak ada dasar dia harus percaya dengan janji Tuhan bahwa dia akan dijadikan bapa segala bangsa. Sampai Abraham dibawa keluar, lihatlah ke atas. Betapa banyaknya bintang-bintang di langit, apakah engkau sanggup menghitungnya? Abraham berkata, tidak Tuhan. Demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Kemudian Allah berkata, lihatlah pasir di laut. Apakah engkau bisa menghitungnya? Abraham berkata, tidak Tuhan. Tuhan berkata, demikianlah nanti banyaknya keturunan. Padahal usianya sudah kira-kira 100 tahun. Dan rahim istrinya, Sarah, sudah mati hai, sudah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, dia tidak pernah ragu. Hati-hati kalau kita sudah mulai meragukan janji Tuhan. Nah, ini poin yang pertama. Musuh terberat atau tantangan terberat iman kita adalah ketika kita mulai meragukan janji Tuhan. Yang kedua, saudara, musuh terberat iman kita hari-hari ini adalah ayat yang ke-6 berkata begini. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Hati-hati dengan kata penolakan, saudara. Ada banyak anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Akhirnya mereka tertolak di keluarga. Mereka cari kasih di luar, saudara. Hancur. Hati-hati dengan kata penolakan. Saudara, tahukah Yohanes Pembaptis mulai ada benih-benih penolakan. Karena kenapa? Waktu dia masuk di penjara, dia sangat berharap bahwa Yesus akan membebaskan dia. Atau setidaknya waktu Yohanes Pembaptis masuk di penjara, minimal Yesus datang membesuk. Ini tidak. Padahal Yohanes Pembaptis masuk karena dia menyampaikan firman Tuhan. Dia sampaikan kebenaran, dia sampaikan kabar sukacita. Akhirnya dia masuk di penjara. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yohanes Pembaptis masuk di penjara, Yesus malah sibuk melayani. Saudara, terkadang kita juga sudah mulai begitu. Kita berharap orang peduli dengan kita. Kita berharap orang tahu persoalan kita. Apa yang terjadi? Harapan kita sirna. Hati-hati dengan kata penolakan. Makanya ayat 6 di situ dikatakan berbahagialah. Bagaimana kita mau berbahagia kalau mulai ada penolakan dalam hidup kita?
Contoh kasus, kalau kita bermasalah dengan tetangga kita, kemudian tiba-tiba kita bertemu di tengah jalan, pasti kita akan cari jalan lain supaya tidak berpapasan. Karena kenapa? Sudah mulai ada benih-benih penolakan. Hati-hati. Ini musuh terbesar bagi iman kita hari-hari. Adakah kita menyadari akan hal ini? Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa dimanapun Anda berada. Ketika sudah mulai ada benih-benih penolakan, mari sekali lagi datang pada Yesus. Dia sanggup memulihkan saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, datanglah pada Yesus. Jangan ragu. Karena cuma Yesus yang sanggup memberi jalan keluar bagi saudara dan saya. Hanya Yesus yang sanggup memberikan kekuatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Oleh karena itu jangan pernah ragu datang sama Yesus. Setuju, katakan amin. Dan yang terakhir saudara, kalau kita tidak mengabaikan dengan yang namanya kekecewaan, kemudian lama-lama mulai ada penolakan. Yang terakhir, yang menjadi musuh utama atau tantangan terberat iman kita adalah akan adanya aroma kematian, saudara. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tanpa kita sadari, saudara. Mungkin hari ini KTP kita masih Kristen, tetapi gairah untuk datang kepada Tuhan sudah tidak ada lagi, sudah mati. Cinta kita kepada Tuhan sudah tidak ada lagi. Sudah mati. Karena kenapa? Aroma kematian sudah mulai masuk dalam kehidupan kerohanian kita. Apalagi sekarang, saudara. Kita kebanyakan dibatasi dengan segala sesuatu. Ini sebenarnya tantangan terberat iman saudara dan saya. Bagaimanakah, apakah hari-hari ini kita tetap percaya bahwa Yesus satu-satunya penolong? Yesus satu-satunya sumber kekuatan kita? Atau Yesus satu-satunya yang sanggup melakukan, yang sanggup memberkati hidup kita hari-hari ini? Hati-hati saudara. Makanya Yohanes berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dikatakan, apa yang ditanyakan Yohanes Pembaptis kepada Yesus Kristus, Yesus tidak menjawabnya. Waktu murid-murid Yohanes Pembaptis disuruh pergi bertanya kepada Yesus, Yesus cuma menjawab begini, pergi dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, dan orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Padahal Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya pergi, tanyakan kepada Kristus, diakah yang akan datang itu? Sebenarnya jawabnya sepele saja. Kalau bilang iya, iya saya. Tetapi bukan itu. Terkadang waktu kita datang sama Tuhan, kita harapkan sesuatu lain yang terjadi. Karena kenapa? Tuhan sementara berperkara kepada pribadi saudara dan saya. Adakah hari-hari ini kita menyadari akan hal ini? Seandainya kita tetap kuat. Yohanes apa yang dialami terakhirnya? Sampai dia mati dipenggal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sungguh ini satu anugerah. Nah, oleh karena itu, ketika persoalan datang, ketika musuh terbesar iman kita mulai menghimpit iman kita, marilah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ayat terakhir berkata begini, Filipi pasal 1 ayat 21. Ini kalimat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi berkata begini, karena bagiku hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Hari-hari ini dunia dilanda dengan roh ketakutan karena adanya penyakit, adanya virus. Bagaimana dengan iman saudara dan saya? Adakah hari-hari ini kita tetap kuat? Rasul Paulus berani berkata,
Karena bagiku hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita sungguh-sungguh kuat bertahan, maka Tuhan akan berkata, sama selain yang setia, masuklah dalam perjamuan kawin anak domba. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita saat ini dalam doa. Bersyukur kami buat anugerah-Mu yang besar Tuhan. Kalau pagi hari ini kami sangat diberkati melalui firman-Mu. Kami tahu hari-hari ini yang menjadi tantangan terberat bagi iman kami adalah hati kami mulai ragu dengan janji-Mu. Ada kekecewaan yang timbul, ada penolakan. Bahkan kalau kami tidak menyadari, kalau kami tidak ambil keputusan untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka aroma kematian itu akan mendekat dalam kehidupan kerohanian kami. Dan bisa saja kami mati, bahkan dibinasakan. Tetapi syukur kalau pagi hari ini kembali Tuhan mengingatkan kami. Firman-Mu berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini merupakan jaminan untuk hidup kami Tuhan. Untuk kami mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Supaya apapun yang terjadi kepada umat-Mu, kami tetap bertahan. Mempertahankan iman kami sampai titik darah penghabisan. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap pemirsa, berkati setiap sahabat LOB dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka hadapi hari-hari ini, kami tahu Tuhan hadir di sana memberikan kekuatan, memberikan pertolongan. Oleh karena itu Tuhan, biarkan iman kami tetap teguh. Apapun yang sementara kami hadapi saat ini Tuhan, kami tahu firman-Mu berkata, kami tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang tetap mengasihi Tuhan. Oleh karena itu apapun keberadaan kami Tuhan, kami mau tetap mengasihi Engkau. Terima kasih, memberkati LOB Tuhan. Apapun yang dilakukan melalui pelayanan-pelayanan terlebih